Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang medisisasi atau medicalization. Definisi dari medisasi. Medisasi atau medicalization berarti intrusi ke dalam kehidupan sehari-hari atau intervensi medis atau juga disebut dengan pengobatan adalah proses di mana kondisi dan masalah manusia didefinisikan dan diperlakukan sebagai kondisi medis. Konsep dari medisisasi. Yang pertama, konsep medisisasi dirancang oleh sosiolog untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan medis diterapkan pada perilaku yang tidak jelas secara medis ataupun biologis. Konsep dari medisisasi yang kedua ialah sosiolog ini memandang medikalisasi sebagai bentuk kontrol sosial di mana otoritas medis meluas ke wilayah kehidupan sehari-hari dan menolak medisisasi atas nama pembebasan. Masalah yang terjadi di medisisasi dalam kehidupan sehari-hari. Medisisasi kehidupan sehari-hari di Barat mengalami kemajuan yang lambat. Setelah berabad-abad, kini semakin maju. Terlebih lagi, medisisasi sedang marak di tengah masyarakat global dan dunia maya karena mencakup epistemologis. Langkah untuk mencemooh profesi kedokteran yang melayani pasien dengan baik sudah tidak efektif lagi. Kesehatan tradisional, komplementer, dan alternatif atau jenis perawatan penyakit lain semakin banyak diteliti. Dengan demikian, jenis-jenis pemeriksaan itu bisa sesuai dengan tata kelola medis. Sindrom baru, penyakit, dan gangguan ditemukan, atau sebagai konstruktivis atau postmodern akan diciptakan. Berbagai macam fenomena sosial telah menjadi urusan perusahaan medis. Masalah yang terjadi di medisisasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menstruasi. Jadi, menstruasi merupakan proses pelepasan dinding rahim endometrium disertai dengan perdarahan dan terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat kehamilan. Menstruasi adalah perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus disertai pelepasan desquamasi dari endometrium. Panjang siklus menstruasi yang normal dan dianggap sebagai siklus menstruasi klasik selama 28 hari. Menstruasi merupakan suatu siklus discharge fisiologik darah dan jaringan mukosa melalui vagina dari uterus yang tidak hamil, di bawah kendali hormonal dan berulang secara normal. Biasanya interval sekitar 4 minggu tanpa adanya kehamilan selama periode reproduktif pubertas sampai menopause pada wanita. Ketegangan sebelum menstruasi ini merupakan suatu periode hormonal yang tidak dapat dihindari ketidakseimbangan, tetapi sindrom ini tetap harus ditenangkan. Premenstrual syndrome atau PMS adalah suatu kondisi yang terdiri atas beberapa gejala fisik, emosi, dan perilaku yang dialami oleh seorang perempuan sebelum datangnya siklus menstruasi, yang menyebabkan ia mengalami gangguan dalam fungsi dan aktivitas sehari-hari. Gangguannya seperti kecanggungan, kecemasan, depresi, dan perubahan suasana hati. Menurut Nur Hasanah, penyebab premenstrual syndrome atau PMS sampai saat ini belum dapat dipaparkan dengan jelas. Tetapi, pendapat sementara penyebab PMS ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hormonal dan neurotransmitter. Yang kedua, pola makan yang buruk dan konsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, gaya hidup yang kurang baik, misalnya kurang melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, kadar hormon estrogen dalam darah meningkat sehingga menimbulkan gejala depresi. Yang kelima, kadar hormon serotonin menurun karena adanya perubahan jumlah hormon estrogen. Yang keenam, keluhan premenstrual syndrome belum ditemukan penyebabnya secara pasti, namun ada yang mengaitkan dengan zat gizi tertentu
seperti gangguan metabolisme asam lemak esensial ataupun kekurangan vitamin B6 dan mineral kalsium. Yang ketujuh, penyebab premenstrual syndrome atau PMS ini diantaranya yaitu hipotesis penyebab yang paling sering dipertimbangkan adalah 1. Defisiensi progesteron, yang kedua, kelebihan prolaktin, yang ketiga, kelebihan prostaglandin, yang keempat, defisiensi diet. Contoh makanan yang harus dihindari pada saat menstruasi yang pertama adalah kafein. Jadi kafein adalah stimulan yang terdapat di dalam tanaman seperti teh, kopi, dan biji coklat. Biasanya kafein ditambahkan pada berbagai produk makanan dan minuman. Memang tidak banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa menghindari kafein dapat bermanfaat dalam mengurangi premenstrual syndrome. Namun menurut Elizabeth Bertan Johnson, seorang profesor epidemiologi di University of Massachusetts di Amherst yang telah meneliti peran nutrisi pada PMS, mengatakan bahwa mengurangi kafein dapat membantu mengurangi nyeri pada payudara dan perut kembung. Untuk menghindari resiko-resiko tersebut, kurangilah konsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein selama haid, seperti kopi, teh hitam, soft drinks, dan coklat. Gula memang bisa memperbaiki mood saat menstruasi. Namun, makanan manis yang mengandung banyak gula dapat membuat kram perut jadi semakin bertambah. Daging merah yang dipanggang merupakan makanan yang paling lezat dan menjadi favorit banyak orang. Namun, mengonsumsi daging merah yang dipanggang saat datang bulan bukan pilihan yang tepat. Daging merah kaya akan lemak jenuh dan zat yang terkandung di dalamnya dapat memicu terjadinya kram, kembung, serta menyebabkan munculnya jerawat. Untuk wanita yang sedang dalam masa PMS, disarankan untuk menjauhi dulu makanan olahan, biji-bijian yang diolah, serta makanan kaleng untuk sementara waktu, karena beberapa jenis makanan tersebut mengandung kadar sodium yang cukup tinggi yang bisa membuat perut kembung saat menstruasi. Makanan yang mengandung lemak trans. Menghindari makanan yang mengandung lemak trans juga dapat membantu mengurangi sakit perut selama masa haid. Contoh-contoh makanan yang mengandung lemak trans adalah kentang goreng, donat, mentega, dan semua makanan yang menggunakan minyak sayur sebagai salah satu bahan makanannya. Untuk mengganti makanan-makanan tersebut, carilah makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, atau olive oil atau minyak zaitun. Makanan-makanan tersebut mengandung lemak tak jenuh yang dapat mengurangi radang.